Nah, jadi kemunculan Al-Mahdi itu berkaitan erat dengan sudah terjadinya shutdown of modern technology. Makanya sekali lagi saya ingatkan bahwa peristiwa Dufan, peristiwa shutdown of modern technology, it's not bad for the Muslim. Justru ini tanda-tanda awal Allah Ta'ala mendatangkan nasrun min indillah, pertolongan dari Allah. Ya. Sudahlah kemudian kita dibikin setara dengan barat kafir, ya kan? Yang selama ini kita nggak setara, pas sampai sekarang kita nggak setara, apa? Barat kafir itu nggak rela kita bisa mengalahkan mereka di bidang teknologi. Jangankan mengalahkan, Pak, setara aja kita nggak boleh. Sedikit saja ada isyarat negeri Muslim mau membangun katakanlah pembangkit tenaga listrik nuklir, dihalang-halangi, Pak. Padahal bukan mau bikin senjata, mau bikin sesuatu yang manfaatnya buat manusia, maslahat, dihalang-halangi. Nah, jadi dengan Allah membuat kita setara, tiba-tiba setara dengan shutdown of modern technology, kan jadi setara gitu, Pak. Sama-sama nggak punya apa-apa gitu. Maka kalau sudah demikian, barulah kaedah orang Betawi bisa kita pakai. Lo jual, gue borong. Nah, hari ini di babak keempat, Pak, mereka-mereka yang jadi penguasa itu secara sengaja menyingkirkan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Berat, Pak, urusan kita nih berat hari ini. Makanya saya katakan, this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam. Kenapa? Karena di babak inilah Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan posisi kekalahan, sementara kaum kafir khususnya Yahudi Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia. Peristiwa yang namanya Ad-Dukhan, makanya judulnya era fitnah gelap gulita menjelang Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu salah satu alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, bahkan termasuk salah satu alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat yang jumlahnya terbatas hanya 10 dan munculnya ketika kiamat benar-benar sudah dekat sekali akan terjadi. Nah, Dukhan ini ada surahnya, nama surah Dukhan itu ada, Dukhan itu ada, artinya kabut asap. Dan memang dalam hadis Nabi menerangkan ketika nanti Dukhan sudah terjadi, maka kabut asap ini akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Dengan kata lain, seluruh dunia menjadi gelap gulita karena kabut asap ini. Nah, cuman yang menariknya, di dalam hadis juga diterangkan bahwa kabut asap ini akan memperlakukan orang beriman berbeda dengan memperlakukan orang kafir dan orang munafik. Dalam surat Ad-Dukhan di ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaghshan nas hadza adzabun alim." Kabut asap ini akan meliputi segenap manusia dan ini adalah azab yang pedih. Jadi Dukhan ini azab yang pedih. Tetapi karena alhamdulillah kita baca hadis-hadis yang menjelaskannya, merincinya, ternyata kabut asap ini sebagai azab yang pedih jelas-jelas dirasakan oleh kaum munafik dan kaum kafir. Tetapi bagi orang beriman yang terpapar kabut asap ini disebutkan dalam hadis mengalami zukmah. Apa itu zukmah? Zukmah itu artinya flu atau pilek. Jadi kalau orang beriman di masa Dukhan muncul hanya mengalami zukmah, kalau orang kafir dan munafik akan membengkak tubuhnya sehingga keluar cairan-cairan dari lubang-lubang tubuhnya, dari lubang hidungnya, lubang telinganya, lubang duburnya. Bahkan athar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan ketika kabut asap ini menerpa orang-orang kafir, binasalah mereka. Nah, jadi dengan kata lain, era fitnah gelap gulita yang kita alami sekarang memang akan memuncak menjadi kegelapan yang sifatnya fisikal, yaitu dengan datangnya kabut asap ini. Tapi sekaligus kabut asap Dukhan ini
justru merupakan pertanda pertolongan Allah sudah dekat. Karena seiring dengan terjadinya dukhan, Pak, juga dijelaskan bahwa beberapa hal-hal besar lainnya juga akan terjadi. Salah satunya apa? Akan terjadi apa yang Nabi katakan di hadapan para sahabat dalam satu kalimat yang diulang sampai 3 kali. Nabi bersabda, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Dan kalian akan kembali ya, seperti dahulu kala. Kalian akan kembali seperti dahulu kala. Kalian akan kembali seperti dahulu kala. 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat itu. Dan para sahabat waktu itu tidak paham apa gerangan maksud Nabi kembali seperti dahulu. Ya. Nah, Syekh Mubayyad menjelaskan, rupanya di antara makna dari hadis ini adalah terjadilah shutdown of modern technology. Jadi teknologi modern ini tamat riwayatnya, Pak. Kenapa? Karena dukhan ini disebabkan oleh batsyatal kubro, hantaman keras dari langit berupa jatuhnya bongkahan-bongkahan batu. Itu bahasa Al-Qur'annya. Kalau bahasa modernnya apa? Jatuhnya pecahan-pecahan meteor atau asteroid. Yang mana para ilmuwan sendiri mengatakan bahwa di jagat raya kita ini banyak sekali NEO itu Near Earth Objects, objek-objek yang dekat sekali dengan planet bumi ini yang berseliweran ya. Dan mereka tidak punya jaminan bahwa mereka ini maksud para ilmuwan seperti NASA, ahli astronomi, tidak punya jaminan bahwa near earth object ini tidak ada kemungkinan menabrak planet bumi. Nah, kalau dia menabrak planet bumi, nah itulah diantara yang diperkirakan akan menjadi sebab terjadinya induksi besar-besaran, dan itu akan menimbulkan shutdown of modern technology. Teknologi modern wassalam. Ya otomatis semua peralatan-peralatan kita yang sekarang kita nikmati ini ya selesai, Pak. Dan lagi-lagi Syekh Mubayyad mengingatkan kita, kalau itu sampai terjadi, that's not bad for the Muslims, it's good for the Muslims. Itu bukan buruk bagi umat Islam, malah bagus buat umat Islam. Kenapa? Karena itu cara Allah memaksa kaum barat kafir yang sekarang sedang sombong karena kecanggihan penguasaan teknologi mereka ya, itu menjadi setara dengan kita. Kita sama-sama menjadi tidak punya apa-apa. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi, wa udtu min haitsu bada'tum, kalian akan kembali seperti kondisi dahulu kala. Ya para sahabat itu nggak ngerti apa maksudnya ini, karena para sahabat tidak pernah pakai komputer, nggak pernah pakai handphone, nggak pernah menikmati listrik, nggak pernah naik mobil, motor, apalagi pesawat udara ya. Makanya kalau saya menyampaikan hal ini ya, seperti di kantor Telkom, kantor Telkomsel, saya bilang ya selesai lah kantor-kantor ini, termasuk Garuda selesai ya kan, nggak ada cerita lagi benda besi terbang itu udah nggak ada masalah, itu cerita lama ya. Makanya ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika ya, atau apabila jalan-jalan sudah terputus dan perniagaan sudah terhenti ya, maka akan muncul 7 laki-laki alim dari berbagai penjuru dunia tanpa kesepakatan ya. Mereka akan datang ke Mekah, saling bertanya satu sama lain, apa yang kau lakukan di sini? Semuanya ternyata jawabannya sama, kami sama-sama ingin mencari laki-laki yang bisa mengatasi semua fitnah. Maksudnya akan bersama-sama berburu mencari Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi ya. Nah, jadi kemunculan Al-Mahdi itu berkaitan erat dengan sudah terjadinya shutdown of modern technology. Makanya sekali lagi saya ingatkan bahwa peristiwa shutdown of modern technology, it's not bad for the Muslim. Justru ini tanda-tanda awal
Allah Ta'ala mendatangkan nasrun min indillah, pertolongan dari Allah. Ya. Sudahlah kemudian kita dibikin setara dengan barat kafir, ya kan? Yang selama ini kita nggak setara, sampai sekarang kita nggak setara, Pak. Barat kafir itu nggak rela kita bisa mengalahkan mereka di bidang teknologi. Jangankan mengalahkan, Pak, setara aja kita nggak boleh. Sedikit saja ada isyarat negeri Muslim mau membangun katakanlah pembangkit tenaga listrik nuklir, dihalang-halangi, Pak. Padahal bukan mau bikin senjata, mau bikin sesuatu yang manfaatnya buat manusia, maslahat, dihalang-halangi. Kalau ada putra-putri Muslim dari negeri Muslim datang ke Barat, ke Amerika, ke Eropa belajar, lalu ternyata brilian, cerdas sekali, ya kan? Kalau perlu dikasih warga negara setempat supaya nggak pulang kampung, supaya tidak bermanfaat bagi negeri kaum muslimin. Itu yang dikenal dengan program brain drain, ya. Jadi otaknya disedot, gitu. Nggak boleh dipakai sama negeri-negeri kaum muslimin. Itu realita, Pak. Kita harus mengerti semua hal ini, ya. Nah, jadi dengan Allah membuat kita setara, tiba-tiba setara dengan shutdown of modern technology, kan jadi setara gitu, Pak. Sama-sama nggak punya apa-apa, gitu. Maka kalau sudah demikian, barulah kaedah orang Betawi bisa kita pakai, Pak. Lo jual, gue borong, dengan catatan kitanya persiapan juga. Dan diantara persiapannya apa? Ya kita menjalankanlah hadis-hadis Nabi apa adanya. Didiklah anak kalian memanah, berkuda, dan berenang. Kan begitu arahan Nabi, ya. Nggak perlu lagi kita tafsirkan dengan tafsiran sok modern gitu. Ustaz, jangan kuno gitu dong Ustaz, masa memanah benar-benar latihan memanah, Ustaz belajar nembak maksudnya Ustaz. Sorry, nggak ada hadisnya di zaman Al-Mahdi nanti peperangan pakai AK-47, pakai M16, apalagi pakai RPG, udah nggak ada, Pak. Nggak ada hadisnya sama sekali. Yang ada hadis-hadisnya mengisyaratkan perang nanti ya seperti perang dulu lagi, Pak, pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, ya kan? Berkuda. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini kira-kira yang ingin kita gambarkan supaya kita memiliki ma'rifatus zaman. Kita mengenal ini zaman yang sedang kita jalani seperti apa sih, berdasarkan nubuah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan slide pertama. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Dari mana kita bisa simpulkan hal ini? Dari hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Jadi dalam satu hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meringkas perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus, karena umat Islam itu mulai hadir itu semenjak hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berakhirnya umur umat Islam. Berakhirnya umur umat Islam ditandai dengan peristiwa apa? Siapa yang masih ingat? Saya pernah sampaikan loh di tempat ini, saya ingat kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau dulu nggak ngantuk pasti sekarang ingat. Tapi kalau dulu ngantuk pasti sekarang lupa karena nggak connect. Peristiwa apa menandai berakhirnya umur umat Islam? Apa? Diangkatnya Al-Quran. Diangkatnya Al-Quran tidak. Ulama. Tidak. Hah? Angin lembut, bukan angin dingin, Pak. Jadi sebelum kiamat terjadi, sudah dekat sekali akan terjadi, Allah Ta'ala akan memerintahkan sebuah angin lembut berhembus, lebih lembut dari sutra, jadi seperti angin AC, ya. Lembut itu anginnya, aromanya wangi seperti misik, seperti kasturi kata Nabi. Dan bila angin itu berhembus, maka dia akan mencari orang-orang beriman, sampai orang beriman yang paling ringan imannya hanya seberat biji zarrah, seberat biji sawi, seberat biji atom dicari sama angin ini. Untuk apa? Untuk diwafatkan secara baik-baik. Nah, itu akhir umur umat Islam. Dan kalau semua sudah wafat kata Nabi, maka yang masih tinggal di muka bumi, yang masih hidup, sisanya adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan berbuat aneka kemungkaran
sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Jadi kita orang beriman ini gak mengalami kiamat, Pak. Karena Allah sayang sama kita. Allah tidak akan memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertanda kiamat bermula kalau di muka bumi masih ada orang beriman. Sampai imannya tinggal seberat biji zarah, wafatkan dulu sama Allah. Makanya penting, Pak, hifzul iman itu penting, memelihara iman itu penting. Sebab jangan-jangan ada di antara kita yang umurnya dipanjangkan sampai hari di mana angin itu berhembus, terus masuk ke wilayah Cengkareng, ya. Masuk ke Masjid At-Taqwa ini. Teman-teman kita yang biasa sholat berjamaah sama kita, biasa ngaji sama kita, kena angin itu pada berjatuhan. Tahu-tahu kena kita nggak mati. Tahu tandanya apa tuh, Pak? Tandanya dalam diri kita seberat biji sawi iman pun sudah tidak. Dan itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Mungkin. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi jangan kita take it for granted bahwa iman sudah ada dalam diri kita, udahlah pasti husnul khotimah nanti dulu. Jadi kita harus pelihara, kita harus jaga. Nah, jadi kembali ke hadis ini, Nabi meringkas perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus sampai angin lembut berhembus. Kesimpulannya, ternyata perjalanan umat Islam ini hanya terdiri dari 5 periode, 5 babak, 5 fase. Dan kita yang hidup di era modern sekarang ini ternyata sudah berada di babak keberapa? 4 menjelang 5. Babak keempat menjelang 5. Bayangkan jumlah babak cuma 5, Pak. Kita sekarang sudah di babak keempat. Kalau kita umpamakan ini sebuah tayangan film dan kita tahu film itu jumlah babaknya 5, tahu-tahu karena macet jalanan sampai di bioskop telat kita, tapi masih diputer filmnya. Begitu kita duduk, ternyata yang ditayangkan babak keempat. Hitungannya Anda sampai di bioskop di awal menjelang tengah atau menjelang akhir film? Menjelang akhir. Ya, dunia ini sudah senja apa umurnya. Ya. Dari 5 babak kita sudah di babak keempat. Dan uniknya lagi hadis ini, Pak, berbicara tentang perpindahan dari satu babak ke babak berikutnya dikaitkan dengan pergantian kondisi kepemimpinannya. Dan tahukah Anda babak keempat itu disebut oleh Nabi dengan babak apa? Mari kita lihat. Nabi menyebutnya babak mulkan jabriyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak. Pas. Yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasul. Dan ketahuilah bahwa babak keempat ini berdasarkan kajian kita dikaitkan dengan realitas sejarah umat Islam baru mulai tahun 1342 Hijriah, Pak, 1924 Masehi. Belum ada 100 tahun yang lalu, Pak. Tapi saya yakin, hakul yakin, semua kita yang duduk di majelis ini tentu tidak ada yang mengalami babak ketiga, kan? Ya, apa ada yang di atas 99 tahun di sini? Nggak ada, kan? Dengan kata lain, semua kita yang hadir di masjid ini, cereng lahir keluar dari rahim emak kita masing-masing, sudah mengalami era para penguasa yang memaksakan kehendak. Maka kalau Anda renungkan, kenapa ya kok pemimpin selama ini nggak ada yang nyenengin gitu ya? Ya wajar, Nabi sudah bilang ini era penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Bukan saya yang ngomong loh, ini yang ngomong Nabi. Paham ya, Pak? Ini harus dipahami. Maka kenapa? Karena sekarang ini ada kalangan tertentu yang kalau ngomong pemimpin itu kudu ditaati 100%. Dikritik sedikit khawarij kamu. Na'udzubillah. Padahal nggak begitu. Hadis-hadis Nabi soal kepemimpinan itu bervariasi. Ada hadis yang mengarahkan kita sam'an wa ta'atan pada pemimpin sekalipun kita dipukul punggung kita. Kapan itu? Ya di era babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Era di mana Quran dan Sunnah masih dijunjung tinggi. Cuman kadang-kadang masih ada pemimpin yang error sedikit gitu, tapi errornya dalam konteks melanggar Quran dan Sunnah, bukan mengubah Quran dan Sunnah. Tapi di babak keempat sekarang, Pak, memangnya masih Quran dan Sunnah yang diberlakukan? Tolong dijawab secara jujur, Pak, dan terbuka. Memangnya Quran dan Sunnah diberlakukan sekarang? Bukan. Hah? Tidak, kan?
Artinya apa? Bukan melanggar lagi, udah mengubah. Gitu. Makanya dalam Islam ada yang namanya jenis dosa. Kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi nawaqidul iman, dosa membatalkan iman. Apa itu? Yaitu dosa. Di antaranya contohnya, dosa orang yang bukan melanggar hukum Allah, tapi mengubah hukum Allah. Orang berzina, tapi yakin zina itu haram, dia berdosa Pak, tapi nggak sampai batal imannya. Lain dengan orang yang beranggapan zina itu halal, itu namanya merubah hukum Allah. Ini babnya apa? Babnya batal iman Pak. Ngerti nggak bedanya? Ngerti ya? Nah hari ini di babak keempat Pak, mereka-mereka yang jadi penguasa itu secara sengaja menyingkirkan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Berat Pak, urusan kita nih berat hari ini. Makanya saya katakan, this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam. Kenapa? Karena di babak inilah Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan posisi kekalahan. Sementara kaum kafir, khususnya Yahudi Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Ingat Pak, diizinkan Allah. Sesuatu diizinkan Allah terjadi, itu artinya apa? Itu artinya sesuatu itu ya ditakdirkan berlangsung gitu. Tapi apakah semua yang terjadi, yang Allah izinkan terjadi, pasti Allah ridhoi? Belum tentu. Tidak. Contoh lah, misalnya siang ini nauzubillah terjadi pencurian mobil. Mungkinkah pencurian mobil itu terjadi tanpa izin Allah? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Kalau Allah nggak izinkan, nggak terjadi itu pencurian mobil. Tapi apakah Allah ridho dengan pencurian mobil? Ya tidak. Sepasang muda-mudi, mahasiswa-mahasiswi belajar kos-kosan di kos-kosannya, mula-mula belajar, lama-lama digoda setan, berbuat seperti suami istri, berzina. Mungkinkah mereka berzina tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Mereka hanya bisa berzina karena Allah izinkan. Tapi Allah ridho dengan perzinahan? Ya tidak. Nah begitu juga pemahaman kita Pak. Allah sedang mengizinkan al-kuffar, kaum kafir, khususnya Yahudi Nasrani, memimpin dunia hari ini. Allah ridha? Ya nggak ridha, karena mereka memimpin tidak dengan Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma dan sumber hukum. Allah itu hanya meridhai kepemimpinan yang tunduk kepada aturan-aturannya, kepada hukum-hukumnya. Nah jadi inilah yang disebut dengan kaidah sunnatut tadawul. Surat Ali Imran ayat 140. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Maksudnya masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ini salah satu sunnatullah, hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan dunia yang fana ini Pak. Namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ada gilirannya umat Islam berjaya, ada gilirannya umat Islam kalah ya. Nah dalam konteks 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, ternyata ada garis merah yang selalu mengiringi perjalanan sejarah umat Islam. Jangan salah paham ya Pak, ini bukan garis kemiskinan Pak ya. Ini namanya garis batas kejayaan. Kapan umat Islam berada di atas garis merah, berarti sedang berjaya. Kapan umat Islam berada di bawah garis merah, berarti sedang terpuruk. Kita sekarang di babak keempat, kita melewati garis merah ke bawah Pak, berarti sedang terpuruk. Nah kalau Anda perhatikan 5 babak ini, lebih banyak mana Pak garis putih putus-putusnya itu di atas garis merah apa di bawah garis merah? Jumlah babak 5, lebih banyak babak di atas garis merah apa di bawah garis merah Pak? Coba di atas ya, di atas garis merah lebih banyak kita. Makanya pertanyaan dalam surat Ar-Rahman harus selalu kita ajukan pada diri kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan?
Coba lihat, dari 5 babak, berapa babak Pak kita di atas garis merah? Coba. 4 yang benar. 3 yang benar. 5, oh Pak, jelas salahnya kalau 5. Orang udah ada jelas di bawah garis merah. 4 yang benar, Pak, yang teliti Pak, lihat Pak. 3,5 kita di atas garis merah Pak. Ya, karena babak pertama separohnya kita di bawah garis merah. Jadi babak pertama itu babak kenabian, babak dimana yang mimpin generasi awal umat Islam langsung Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat Islam, bahkan sejarah umat manusia. Tapi jangan salah, Nabi memimpin sejak usia 40 diangkat jadi Nabi sampai wafat usia 63, 23 tahun kan? Tidak selama 23 tahun Nabi itu di atas garis merah terus, artinya umat Islam memimpin terus menerus. Tidak. Waktu Nabi berjuang di Mekah dengan para sahabat, Nabi dan para sahabat kan posisinya lemah. Yang mimpin siapa di Mekah? Kaum musyrikin, kaum jahiliyah, ya toh? Nabi dan para sahabat itu komponen minoritas di tengah masyarakat Mekah waktu itu, yang mayoritas musyrikin kafir. Sudahlah minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya. Setiap hari mengalami penganiayaan, penzoliman, penyiksaan, pembuangan dari rumah, bahkan pembunuhan. Tapi Nabi dan para sahabat nggak ada cerita kompromi, Pak. Selama masa sulit itu, mereka terus konsisten istiqomah menjalankan tugas pokoknya. Apa tugas pokoknya? 2. Ibadatillahi wahdah, menghamba kepada Allah semata. Dan yang kedua, berdakwah, mengajak orang dari jahiliyah ke Islam, dari syirik ke tauhid. Ya. Malah ujung-ujungnya pimpinan musyrikin Quraisy yang ngajak kompromi kan? Ya Muhammad, apa sih yang bisa bikin kamu dan pengikutmu berhenti berdakwah? Apa engkau ingin wanita yang tercantik? Kami sediakan 10 wanita tercantik. Apa engkau ingin harta? Kami berikan harta, kami kumpulkan sebanyak-banyaknya harta untukmu. Apa engkau ingin berkuasa? Ditawarkan berkuasa. Apa? Ya. Nabi terima nggak? Yang mana yang Nabi terima? Tidak. Nggak satu pun Nabi terima. Ya. Kita kebalik dia. Nah jadi saudara rahimakumullah, di babak pertama side A, ada side A, ada side B, Pak. Kondisi umat mirip kayak kondisi kita, Pak, di bawah garis merah. Yang mimpin dunia ini bukan orang beriman. Cuma yang bedanya apa, Pak? Skalanya beda. Dulu skalanya sebatas Mekah, paling jauh Jazirah Arab. Kalau hari ini skalanya skala apa, Pak? Dunia. Skala dunia. Belum kelar kita dengar saudara muslim kita di Palestina dizolimi, tiba-tiba saudara kita di Myanmar dizolimi. Belum kelar yang di Myanmar, muncul yang dizolimi di Xinjiang, di China. Belum kelar yang di China, kita dengar lagi yang dizolimi di Kashmir, ya. Pokoknya begitulah, tiap hari yang kita dengar beritanya mirip seperti Nabi dan para sahabat dengan berita penganiayaan kepada saudara muslimnya waktu di Mekah. Nah terus Allah kasih jalan keluar. Berdatanganlah beberapa orang yang hatinya terbuka dari sebuah kota namanya Yasrib, sebelum berubah nama menjadi Madinah. Orang-orang ini mulanya cuma berapa gelintir manusia, tapi mereka datang dengan kesungguhan ingin menerima hidayah. Mereka datang ke Mekah senyap, diam-diam, sembunyi-sembunyi, dengerin dakwah Nabi, dengerin Al-Quran yang disampaikan Nabi. Mereka terima, mereka baiat, mereka nyatakan setia kepada Nabi. Mereka pulang ke Madinah, mereka tularkan kepada warga Madinah lainnya. Tahun berikutnya datang lebih banyak, tapi belum banyak betul, belum ada 100. Akhirnya setelah tahun yang kedua itu Nabi yang kirim duta ke sana. Dai pertama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda Quraisy yang kemampuan berdakwahnya canggih sekali. Sehingga belum lama dia berdakwah di kota Madinah, hampir semua rumah menyala sinar Al-Quran di dalamnya. Terus datang perintah Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah bisa dibayangkan, di Madinah sudah ada sekelompok orang namanya kaum Ansor, ya. Datang muhajirin dari Mekah, otomatis Madinah tiba-tiba komponen mayoritas masyarakat menjadi mayoritas orang beriman. Karena muhajirin plus Ansor menyebabkan mayoritasnya orang. Ingat Pak, mayoritas bukan 100%.
Masih ada orang kafir nggak di Madinah? Masih ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang musyrikin. Tapi Nabi dan para sahabat dengan bobot akidahnya, bobot ukhuwahnya, bobot akhlaknya, bobot ibadahnya, bobot dakwah dan jihadnya menyebabkan Al-Quran benar-benar tegak di kota Madinah dan orang-orang di luar Islam itu tunduk kepada Islam dan kaum muslimin tanpa harus memeluk Islam. Tapi mereka tunduk ya aturan Islam yang diberlakukan, ya oke ayo dah gitu, toh kita lihat orangnya baik-baik nih, Muhammad baik, sahabat-sahabatnya baik kan gitu, ya kan? Ini kan mesti jadi pertanyaan buat kita, Pak. Pertanyaannya ada dua. Satu, kalau Anda mendengar orang mengatakan, udahlah umat Islam di Indonesia jangan berpikir syariat Islam ditegakkan, nggak semua orang Indonesia kan Muslim. Nah, ini pertanyaan ini mesti kita jawab, Pak. Jawab dengan apa? Jawab dengan sejarah. Emangnya dulu Nabi waktu di Madinah semua orang jadi Muslim baru Nabi tegakkan Al-Quran? Kan tidak, nggak nunggu semua jadi Muslim. Islam ini rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Islam bukan rahmat bagi kaum muslimin saja, untuk seluruh manusia, seluruh alam bahkan. Justru kalau alam ini tidak merasakan Islam tegak, kan yang rugi siapa? Semua manusia, apalagi kaum musliminnya paling rugi. Nah, pertanyaan yang kedua yang harus kita tanya pada diri kita. Kita kan sekarang di negeri ini kan mayoritas juga kan muslim kan? Kenapa kita nggak bisa menegakkan seperti yang Nabi dan para sahabat tegakkan? Pertanyaan besar itu ya Allah. Apa yang membedakan kita dengan Nabi dan para sahabat? Bobot yang membedakan ya. Kita kayak berbobot sekarang ini kan? Ya, kita kayak buih yang terapung ya. Yang kalau kata Nabi dalam hadisnya, Allah telah cabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian ya. Kenapa musuh gak takut sama kita sekarang? Karena kita nggak pantas ditakuti. Dan kenapa kita nggak pantas ditakuti? Karena kita nggak pantas dihormati. Kenapa kita nggak pantas dihormati? Karena kita nggak berbobot. Kita ngakunya beriman, tapi nyatanya iman kita lemah. Kita ngakunya berakhlakul karimah, nyatanya akhlak kita belepetan. Kita ngakunya orang jujur, tapi seringkali kita nggak jujur. Nah, jadi saudara rahimakumullah, setelah hijrah ke Madinah, otomatis posisinya naik ke atas. Dan ini posisi yang teratas, Pak. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan khairul qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Baru setelah itu generasi berikutnya tabi'in, baru generasi berikutnya tabi'in ya, dan seterusnya ya. Jadi justru puncak kejayaan umat Islam itu di babak pertama. Di babak kedua, Khulafaur Rasyidin masih berjaya. Ketika Nabi wafat setelah 10 tahun memimpin kota Madinah, Pak, tiba-tiba Nabi wafat itu seluruh jazirah Arab sudah berubah dari jahiliyah ke Islam. Tapi di zaman Khulafaur Rasyidin di babak kedua bahkan sudah melewati tapal batas jazirah Arab. Ke timur masuk ke wilayah Persia. Dan ingat, Persia, Iran waktu itu merupakan salah satu superpower, tapi tunduk kepada cahaya Al-Quran. Disebarluaskan oleh generasi Umar bin Khattab. Terus di sebelah barat juga begitu, melewati batas jazirah Arab masuk ke wilayah Rum. Rum itu Romawi, Pak. Romawi waktu itu negara superpower juga, tunduk kepada cahaya Al-Quran ya, waktu itu yang memimpin Abu Bakar As-Siddiq ya. Bahkan di babak ketiga, era mulkan abdan, kata Nabi, era raja-raja menggigit. Namanya raja-raja menggigit, tapi catatan sejarah menunjukkan di babak ketiga pemimpin tertinggi umat Islam julukannya tetap sama seperti di babak kedua, julukannya khalifah. Kalau pemimpin tertingginya julukannya khalifah, sistemnya namanya apa, Pak? Khilafah ya. Seperti kalau pemimpin tertingginya presiden, maka sistemnya republik, itu otomatis, Pak. Jadi babak ketiga itu pemimpin tertingginya namanya tetap khalifah kayak babak kedua. Cuma kenapa Nabi bedakan namanya, nama babaknya? Karena ada perbedaan dalam hal sistem suksesinya. Di babak ketiga seorang khalifah berganti ke khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan. Kalau cara kerajaan biasanya rajanya meninggal, penggantinya siapa? Anak keturunan. Bisa anak kandungnya, bisa adik kandungnya, bisa ponakannya, bisa sepupunya, pendek kata kerabatnya. Tapi Masya Allah,
Karena sama-sama khilafah berarti masih menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Dan tahukah Anda, di babak ketiga ini perjalanan sejarah umat Islam berlangsung sangat lama Pak, dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. 1302 tahun Islam memimpin dunia Pak. Silih berganti kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun. Ada kerajaan keluarga Umayyah, ada kerajaan keluarga Abbasiyah, ada kerajaan Kesultanan Utsmani Turki, dan bahkan ketika Kesultanan Utsmani Turki yang memimpin dunia Pak, wilayah kita seluas ini Pak. Di Ottoman Empire, ya, Kesultanan Utsmani Turki membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai Pulau Madagaskar di Afrika Selatan sini. Sampai gambar Pulau Madagaskarnya nggak muat ini Pak. Ini wilayah kita Pak, luas sekali, dan nggak ada tandingannya sepanjang sejarah umat manusia pernah ada imperium, ya, kerajaan seluas ini. Ada yang mirip hampir seluas ini, Mongolia. Pernah Mongolia itu imperiumnya luas sekali Pak, tapi nggak sampai seluas ini juga. Nah, cuman Allah Ta'ala punya rencana, dan rencananya salah satunya tadi, demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan kami bergilirkan di antara manusia. Jadi rupanya setelah perjalanan umat Islam meluas wilayahnya, sampai satu titik kata Allah, sekarang giliran yang lain. Dan giliran yang lain itu Nabi sudah katakan 15 abad yang lalu akan terjadi. Siapa itu? Di hadis ini Pak, hadis lubang biawak. Nabi sudah katakan, sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti kebiasaan jalan hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan singkat dan padat, faman, yang artinya who else, siapa lagi kalau bukan mereka. Anda tahu nggak, mental para sahabat dengar hadis ini itu langsung cemok, kata anak muda sekarang Pak, langsung kaget. Kaget bukan karena meragukan Nabi, mereka yakin Nabi nggak pernah bohong, tapi yang bikin mereka heran adalah kok bisa ya umat Islam nanti ngekor sama Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka heran? Kenapa mereka kaget? Karena mereka nggak pernah mengalami. Bahkan yang mereka alami di Madinah, mereka memimpin Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ngekor sama Islam dan umat Islam. Justru kita yang sekarang nggak bisa kebayangin kan, bagaimana ceritanya kalau Yahudi Nasrani tunduk sama kita, iya kan? Nah, belum ngalamin. Kita nggak bisa mengalami, nggak bisa membayangkan, karena kita nggak pernah mengalami. Tapi mestinya kalau kita belajar sejarah, mentalitas kita ini terjaga, Pak. Sebab ingat, mengakui kita sedang kalah sekarang itu satu bab, tetapi mengembangkan mentalitas kalah itu bab lain. Nggak boleh. Sekalipun kita sedang kalah secara realita dunia, tapi kita nggak boleh mengembangkan defeated mentality. Mentalitas kalah itu nggak boleh ada dalam diri seorang mukmin, Pak. Di mana Allah katakannya? Di ayat yang lokasinya persis satu ayat sebelum ayat ini, Pak. Kalau disebut satu ayat sebelum ayat ini berarti ayat berapa? Ayat 139. Bunyinya bagaimana? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah, janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian ini orang-orang tertinggi derajatnya di sisi Allah, dengan catatan in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi kalau kita benar-benar beriman, pas sekalipun kita sedang posisinya di bawah, lihat Bilal itu budak, tapi dia imannya membuat dia menjadi orang yang punya marwah, punya izzah, punya kemuliaan. Sedang disiksa sama majikannya yang musyrik itu, yang hina itu, ya kan? Tapi sedang berpuasa, ya kan? Disuruh nyebut Lata, Manat, Uzza, ya kan? Berhala-berhala kaum musyrikin. Jawabannya apa? Aku nggak minta banyak, Bilal. Aku cuma ingin minta kamu sebut aja deh Lata, Manat, Uzza. Nggak perlu kamu sebut kamu mencela Muhammad, nggak perlu menyebut mencela Muhammad. Dan dia ngomongnya sampai bisik-bisik karena dia udah malu sama teman-teman sesama musyriknya. Kok ini budaknya nggak bisa nurut sama dia?
Aku cuma minta kamu bilang Lata, Manat, Uzza. Ya kan? Dia udah sakit-sakitan, bau napasnya udah susah. Dia cari kekuatan, dia teriak ahadun ahad, dia kan makin malu dia. Majikannya makin malu. Karena apa? Itulah mental orang beriman. Orang beriman itu sekalipun dalam kondisi terjepit, dia gak akan meninggalkan imannya dan menanggalkan imannya. Jadi kalau kita sudah sadar kita sedang kalah, Pak, jangan mengembangkan mentalitas kalah. Contoh, orang mentalitas kalah, dia mojok aja di masjid istighfar, ya Allah kenapa umat ini kalah, ya Allah kenapa umat ini gak engkau berikan kemenangan, bukankah engkau cinta sama umat ini, ya Allah. Jelek gak ya kayak gitu, Pak? Jelek gak orang yang kerjanya mojok aja di masjid, cuma nulus-nulus dada istighfar gitu, jelek apa gak? Jelek apa gak? Saya tanya. Jelek, Pak. Tapi ada yang lebih jelek dari itu, Pak. Tahu yang kayak apa? Kabur. Yaitu mereka-mereka yang saking gak tahannya sedang kalah terus-menerus, pengennya menang, akhirnya menggunakan kaidah orang kafir. Apa itu kaidah orang kafir? If you can beat them, you join them. Kalau kamu gak bisa mengalahkan mereka, kamu gabung sama mereka. Ini mentalitas kalah yang paling parah. Dan sayangnya hari ini yang milih jenis mentalitas kalah begini gak sedikit, Pak, jumlahnya. Mereka-mereka yang sudah tahu nih Yahudi Nasrani yang mimpin dunia, ya kan? Terus akhirnya mempelajari apa ya rahasianya Barat jadi maju. Oh, mereka maju karena mereka punya ideologi memisahkan negara dengan agama. Berarti emang kita juga harus pisahkan negara sama agama. Sekularisme. Pernah nggak Anda dengar orang Muslim ngomong negara dan agama harus dipisahkan? Pernah nggak? Jangan-jangan diri kita juga nyebut itu. Kenapa negara mesti dipisahkan dari agama? Emangnya agama penyakit? Sehingga kalau negara terjangkiti agama jadi penyakitan gitu, ya kan? Justru negara itu jadi lurus kalau dibimbing oleh wahyu dari Allah Ta'ala. Dia pelajari lagi Barat di bidang politik. Kenapa ya rahasianya Barat kok sukses politik? Bikin demokrasi. Terus mereka punya kaidah, kayaknya kita harus pakai kaidah itu. Apa itu? Kedaulatan di tangan selain Allah. Demokrasi. Oh iya benar. Allah cukup berdaulat di masjid aja lah, musola aja. Kalau di luar masjid musola, biar manusia yang berdaulat. Ini namanya mentalitas kalah, Pak. Padahal anak kecil Muslim dari umur 7, 8, 9 tahun udah hafal suratnya, Pak. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah itu rajanya manusia. Huwa ilahun fis sama wa ilahun fil ard. Allah itu ilah di langit dan ilah di bumi. Dipelajari lagi ekonomi Barat maju, kenapa ya? Oh iya, ini sebabnya. Kita menganggap riba itu haram sih. Mestinya riba sama jual beli cincai lah, beda tipis, nggak ada bedanya. Akhirnya negeri-negeri kaum muslimin pakai riba. Dengan anggapan bahwa ya nggak ada bedanya kalau riba sama jual beli. Padahal ayatnya jelas sekali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, takwalah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ya. Itu baru larangannya. Ayat berikutnya ancamannya. Jika kalian tidak mau melakukan hal itu, meninggalkan riba, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang pada kalian. Bayangkan. Terus ulama-ulama negara ini berdoa, ya Allah, berkahilah ekonomi negara kami. Bagaimana mau diberkahi, Pak? Lagi pakai sistem yang menentang Allah dan Rasulnya. Mau diberkahi, damai dulu dengan Allah. Taubat, tinggalkan itu. Nah, jadi saudara rahimakumullah, insya Allah kita akan lanjutkan materi ini. Materi ini belum selesai. Mudah-mudahan bulan depan dengan izin Allah kita bisa lanjutkan materi ini. Ini sudah jam 1, kita harus jaga komitmen kita dengan janji-janji kita yang lainnya. Mari kita tutup majelis ini dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.